Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Irna Hendriani untuk mata kuliah Teknik Lingkungan di Prodi Teknik Sipil Universitas Balikpapan. Kali ini kita akan masuki ke pembahasan pokok bahasan 3, yaitu masalah kerusakan lingkungan hidup. Subpokok bahasan pada materi ini ada 3. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Kedua, pencemaran lingkungan kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga adalah masalah lingkungan global. Memasuki subpokok bahasan pertama, pencemaran lingkungan. Jadi menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran ini dapat dilakukan oleh makhluk hidup, oleh zat, oleh energi, ataupun oleh komponen kimia. Peran oleh makhluk hidup. Misalnya yang dilakukan oleh enceng gondok. Enceng gondok biasanya tumbuh di danau yang difungsikan sebagai PLTA, irigasi, ataupun perikanan. Sifat alami enceng gondok, yang pertama dia bisa menyerap unsur hara di air. Selain itu bisa menyerap air dan melakukan penguapan melalui daunnya. Sifat kedua, dia bisa menyerap oksigen terlarut di air hingga membuat kadar oksigen terlarutnya menjadi berkurang atau bahkan habis. Sifat yang ketiga, karena punya kemampuan menyerap, tanaman ini dan tumbuhan air lainnya sering digunakan untuk mengatasi pencemaran organik di perairan. Pencemaran oleh bakteri coli. Ini merupakan indikator pencemaran tinja. Karena bakteri coli itu berasal dari saluran pencernaan manusia dan hewan vertebrata. Pencemaran oleh zat. Zat sini merupakan suatu unsur kimia terlarut di air atau cairan lain dalam bentuk ion-ion, terutama ion logam. Jadi zat input ini akan masuk ke tubuh manusia. Misalnya pada metal merkuri. Jadi di dalam tubuh manusia hanya ion merkuri yang merusak sistem saraf dan bila kena janin di dalam rahim ibu, ini akan menyebabkan bayi terlahir cacat jasmani dan memiliki IQ rendah. Selain merkuri, juga ada keracunan logam kadmium. Pada fase awal, ini akan membuat warna kuning pada gigi. Selain itu, kemampuan mencium bau menurun dan mulut terasa kering. Jumlah sel darah merah menurun akan membuat ini karena adanya kerusakan di sumsum tulang. Selain itu, metabolisme kalsium terganggu dengan tanda-tanda melembeknya tulang dan patah tulang, sehingga membuat terjadi deformasi kerangka tulang. Pencemaran oleh energi. Energinya bisa berupa panas, jadi panas yang terbawa air bekas pendingin mesin pabrik, dan berupa suara hasil dari pabrik ataupun motor penggerak. Pencemaran oleh komponen kimia. Jadi berhubungan dengan ikatan kimia, bisa berupa pestisida, ini dikelompokin pada insektisida, rodensida, nematosida, herbisida, fungisida. Kemudian pemberian pupuk yang berlebihan dan limbah industri. Pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Jadi yang pertama oleh kegiatan rumah tangga dan perorangan. Yang kedua oleh kegiatan pertanian, yang ketiga akibat kegiatan industri, dan keempat oleh kegiatan transportasi.
Pencemaran lingkungan oleh kegiatan rumah tangga dan perorangan. Di sini dicontohkan untuk kegiatan perorangan adalah pada orang yang merokok, yang akan sangat mengganggu bagi orang sekitarnya yang disebut sebagai perokok pasif. Karena asap rokok itu mengandung gas CO. Gas CO itu mengandung kadmium, nikel, dan logam-logam lain. Ini tergantung dari kondisi tanah tempat tanaman tembakau itu ditanam. Nikel dan kadmium ini diduga dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Selain itu, gas CO, gas kobalt ini bereaksi dengan hemoglobin darah, dia dapat menimbulkan keracunan darah. Kandungan lainnya tar dan nikotin ini dapat merusak jaringan paru-paru. Pencemaran lingkungan pada kegiatan rumah tangga yang terbanyak adalah pada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga berasal dari semua keperluan dapur dan bahan-bahan untuk membungkus yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Ada yang disebut sampah organik. Sampah ini mudah terurai bila ditimbun di tanah, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, sampah jenis ini sulit terurai bila ditimbun di tanah. Contohnya pada gelas, plastik, logam, aluminium, timah, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertanian. Jadi pencemaran lingkungan ini dapat terjadi pada saat pembukaan lahan, kemudian pada saat kegiatan pertanian berlangsung, kegiatan panen, kemudian kegiatan pasca panennya. Pada pembukaan lahan, jadi kalau pembukaan lahan secara besar-besaran biasanya kan menggunakan alat berat. Ini akan menimbulkan kebisingan, jadi menimbulkan pencemaran suara. Selain itu, karena keterlambatan menanam, lahannya sudah siap namun terlambat menanam, ini bisa menimbulkan erosi pada saat terjadi hujan. Dengan terjadinya hujan, itu bisa membuat sedimentasi. Kemudian pencemaran lingkungan pada kegiatan pertanian, ini pada saat pemakaian pupuk dan pemakaian pestisida. Pencemaran lingkungan pada kegiatan panen, ini jadi menimbulkan jerami yang akan jadi media tumbuh jamur merang. Kemudian banyaknya sisa sayuran dan buah yang membusuk. Kegiatan pasca panen yang menjadi pencemaran lingkungan di sini akibat proses pengolahan hasil, jadi adanya sekam, kulit buah, dan biji. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri bisa terjadi pada pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air yang terjadi ini akan merubah air baik dari segi parameter fisik, kimia, dan biologi. Kemudian untuk pencemaran udara, terjadinya limbah gas yang mengandung SO2, NOx, CO, aldehid, metan, asap, jelaga, ataupun pencemaran oleh kegiatan transportasi. Ini dapat berupa pencemaran oleh suara atau kebisingan. Ini merupakan gangguan bagi kegiatan yang butuh ketenangan. Secara fisiologi, kebisingan menyebabkan gangguan pendengaran, dapat menaikkan denyut jantung dan tekanan darah, dan emosi. Pencemaran akibat transportasi juga karena gas buangan kendaraan. Gas buangannya mengandung CO, SO2, NOx, Pb, dan CHO. Dampaknya pada kesehatan manusia yaitu membuat mata perih, hidung iritasi, kemudian gangguan pada paru-paru. Selain itu, berdampak pula pada tanaman yang ada di dekat jalan raya, karena tanaman ini jadi memiliki kandungan logam yang tinggi. Selanjutnya masuk ke sub pokok bahasan 2, pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan.
Limbah akan berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Jadi suatu pertanyaan bahwa manusia itu dapat bertahan terhadap bermacam-macam parasit, tetapi tidak tahan terhadap bahan beracun dan berbahaya ini. Ketahanan yang dimiliki oleh manusia tersebut disebabkan karena manusia dapat membentuk sistem kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh organisme. Sementara terhadap bahan beracun dan berbahaya, seperti pestisida, misalnya kandungannya adalah DDT, tubuh manusia itu tidak dapat membentuk sistem kekebalannya. Gambar ini menunjukkan bahwa meningkatnya suatu kematian yang disebabkan oleh kanker yang sebagian besar ditimbulkan oleh bahan beracun dan berbahaya, sementara kematian akibat penyakit TBC, tipes, dan difteri ini menurun tajam dari tahun ke tahun. Memang ada perbedaan antara penyakit organismik yang disebabkan organisme seperti virus dan bakteri, dan penyakit lingkungan yang diakibatkan karena bahan beracun berbahaya. Jadi perbedaan tersebut disebabkan oleh substansi penyusun penyebab penyakit dan kemampuan tubuh manusia itu sendiri untuk menghadapinya. Organisme terdiri dari substansi organik seperti karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan bahan berbahaya dan beracun hanya terdiri dari beberapa atom C saja. Sistem kekebalan tubuh dapat menyerang parasit, bakteri, versus yang terbentuk antara lain dari ribuan asam amino dan atom C. Sementara tubuh tidak berdaya terhadap zat kimia beracun yang hanya terdiri dari 14 atom C, 9 atom H, dan 5 atom Cl. Ini disebutkan kalau molekul protein itu terdiri dari ratusan asam amino. Molekul karbohidrat ini merupakan kombinasi dari banyak gula sederhana. Molekul lemak yang terdiri ratusan asam lemak. Jadi, atom-atom C, H, dan Cl yang komposisinya hanya sedikit itu tidak terdeteksi oleh sistem imun di tubuh kita. Berdasarkan dari teori molekuler bahwa parasit, bakteri, dan virus terdiri dari ratusan sampai ribuan atom C. Sementara zat kimia hanya terdiri dari 14 atom C, 9 atom H, dan 5 atom Cl. Ini membuat sistem kekebalan tubuh tidak dapat mendeteksi keberadaannya dalam tubuh manusia. Manusia sejak 2 juta tahun yang lalu telah mengenal dan telah beradaptasi terhadap lingkungan organisme parasit, bakteri, dan virus. Sementara manusia baru mengenal DDT itu dari tahun 1940. Berdasarkan teori evolusi dan adaptasi, jadi waktu evolusi 2 juta tahun, tubuh manusia bisa beradaptasi terhadap parasit, bakteri, dan virus, yaitu dengan membentuk sistem kekebalan tubuh. Sedangkan waktu puluhan tahun itu belum cukup bagi tubuh manusia untuk membentuk sistem kekebalan terhadap zat-zat kimia tersebut. Bahan berbahaya beracun atau yang disingkat B3. Ini adalah semua bahan atau senyawa, baik padat, cair, ataupun gas, yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia, serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi sifat-sifat dari bahan berbahaya beracun ini yaitu dia mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Masuk ke pokok bahasan 3, yaitu masalah lingkungan global. Krisis ekologi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyambut suatu masalah menyangkut lingkungan ekosistem. Jadi masalah lingkungan global saat ini ditandai oleh adanya pencemaran yang terjadi hampir di seluruh dunia. Krisis ekologi terkait dengan masalah lingkungan global karena yang pertama adanya perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dunia, kedua limbah bahan berbahaya beracun, ketiga pergeseran alokasi pemakaian sumber daya dan penyebaran pencemaran dari negara industri ke negara berkembang. 4. Menyebarnya dampak lokal menjadi global. Dan yang kelima, pencemaran tidak
mengenal adanya batas negara. Krisis ekologi akibat adanya perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dunia. Jadi pertumbuhan tingkat penduduk dunia seiring dengan perkembangan ekonomi. Penduduknya bertambah, maka eksplorasi sumber dayanya meningkat. Jadi di akhir abad ke-20, penduduk bumi sudah bertambah lebih dari 3 kali lipat. Ini membuat gross world product menjadi sekitar 20 kali lipat. Pemakaian minyak bumi menjadi lebih besar, kurang lebih 10 kali lipat, dan penggunaan energi pun jadi lebih dari 15 kali penggunaannya di awal abad 20. Hal ini tentu berdampak pada lingkungan hidup pastinya. Selanjutnya, karena adanya limbah bahan berbahaya beracun B3. Limbah bahan berbahaya beracun yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia karena pembuatan dari pestisida dan sampah radioaktif. Di Amerika Serikat, ini merupakan negara dengan penghasil limbah B3 terbesar di dunia, yaitu sekitar 264 juta ton setiap tahunnya. Limbah tersebut terdiri dari residu yang mengandung logam berat dan senyawa organik yang dipakai untuk melindungi tanaman dan tumbuhan dari serangan hama. Pencemaran lingkungan ini yang terjadi ini diperparah lagi dengan adanya pemakaian DDT yang sangat berlebihan, sehingga membuat burung dan ikan pun tidak bisa hidup di sana. Bahkan tidak hanya sampai di Amerika Serikat, ini sampai ke Amerika Selatan juga. Jadi karena itu Amerika Serikat membutuhkan biaya sekitar 20 sampai 100 miliar dolar untuk membersihkan 200 sampai 10.000 tempat pembuangan limbah. Pencemaran lingkungan yang menjadi ciri masalah lingkungan di negara industri kini telah memasuki ke negara berkembang karena adanya pertumbuhan yang sangat pesat di awal abad 20 sejalan dengan perkembangan ekonomi yang menimbulkan dampak lingkungan. Jadi adanya gerakan ekonomi dangkal yang mengatakan bahwa negara maju itu mengekspor pencemaran ke negara berkembang. Negara maju dengan dalil mengekspor teknologi canggih ke negara berkembang membangun industri yang menghasilkan limbah B3 yang menjadikan kawasan industri di negara berkembang itu sebagai sumber pencemar. Adanya pergeseran alokasi pemakaian sumber daya dan penyebaran pencemaran dari negara industri ke negara berkembang. Dengan berdirinya gerakan ekologi dangkal atau Swallow Ecology Movement di tahun 1980-an yang berpedoman pada pencemaran harus dikurangi dan atau disingkirkan. Yang kedua, pemakaian sumber daya harus dihemat demi kepentingan negara-negara industri, yaitu dengan cara negara industri mengekspor teknologi ke negara berkembang dengan membangun industri yang menghasilkan limbah berbahaya. Menyebarnya dampak lokal menjadi global. Ini dicontohkan pada saat meledaknya reaktor pusat listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 29 April di tahun 1986. Jadi radiasi ini semula terdeteksi di Swedia, Denmark, dan negara Eropa lainnya. Namun baru 12 tahun kemudian, TV Moskow mengumumkan adanya bencana ini. Jadi penyebab meledaknya reaktor Chernobyl adalah karena kelalaian manusia. Pada saat itu sedang dilakukan pengujian kerja turbin pabrik dalam rangka latihan menghadapi keadaan emergensi. Karena terlalu banyak sistem pengaman dimatikan, menyebabkan aliran air pendingin menurun dengan cepat. Ini membuat 200 ton uranium saat itu menjadi panas sampai mencapai 2800 derajat Celcius. Akibatnya, ini membuat ledakan yang sangat dahsyat. Jadi saat itu 1700 ton grafir pijat membumbung ke udara, uranium fuelnya meleleh sambil melepaskan isotop-isotop, dan kalau ditinjau dari toksiologi radioaktivitasnya sangat tinggi tingkat racunnya. Isotop tersebut terdorong ke atas karena adanya panas dan kemudian disirkulasikan ke seluruh penjuru. Akibat dari bencana Chernobyl ini, yaitu adanya korban meninggal,
kurang lebih hingga 2.000 orang. Kemudian penduduk sekitar area pabrik menjadi terkena radiasi yang terancam kanker dan melahirkan bayi cacat. Lahan pertanian yang seluas 150 km itu terkontaminasi, jadi tidak mungkin bisa digunakan selama puluhan tahun, kecuali jika topsoilnya dihilangkan terlebih dahulu. Pengaruh angin yang saat itu bertiup ke arah barat laut, ini membuat tanaman dan hewan-hewan ternak di daerah Ukraina itu menjadi rusak. Tragedi lainnya yang mempengaruhi adanya kerusakan lingkungan yaitu tragedi Bhopal di India pada tahun 1985 dan tragedi bocornya reaktor nuklir di Fukushima akibat adanya gempa di tahun 2011. Krisis ekologi lainnya karena pencemaran yang tidak mengenal dengan adanya batasan negara. Jadi krisis ini hampir berlaku di semua negara. Hal ini disebabkan karena adanya yang pertama adalah hujan asam, kemudian ada lubang ozon, ketiga efek dari rumah kaca dan pemanasan global. Hujan asam. Hujan ini merupakan hujan dengan pH lebih kecil dari 5,6. Jadi air hujan menjadi asam, ini karena terkontaminasi oleh sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Sumber sulfur dioksida yang utama adalah karena industri dari bahan bakar batu bara. Dan sumber oksida nitrogen ini karena adanya pemakaian kendaraan bermotor. Akibat hujan asam tentu merugikan bagi ekosistem baik danau, hutan, tanaman pertanian, dan bangunan juga. Hujan asam ini dimulai dengan proses terbentuknya dari smog. Jadi smog itu merupakan kabut yang beracun bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini biasanya banyak terdapat pada daerah-daerah industri. Lubang ozon. Ini disebabkan oleh senyawa kimia freon atau fluorofluorkarbon, disingkat dengan CFC, yang merusak lapisan ozon stratosfer. Jadi lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi ini ada pada ketinggian 15-35 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon menjadi penyaring sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet jenis C atau UVC ini berbahaya bagi kehidupan dan kalau pada manusia terkena kulit dapat menyebabkan kanker kulit. Apabila lapisan ozon rusak karena freon, maka sinar UVC ini akan sampai ke bumi. Kemudian, krisis ekologi karena adanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi efek rumah kaca terjadi karena semakin banyaknya gas karbon dioksida di angkasa. Ini membuat sinar matahari yang sampai ke bumi dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi jadi semakin banyak. Jadi yang semula sinar matahari sampai ke bumi bisa dipantulkan kembali hingga kembali keluar, ini tidak bisa keluar. Dia akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akibat adanya kejadian ini dikhawatirkan es dan salju di kutub itu akan mencair karena adanya kenaikan suhu bumi. Kalau sudah begitu, maka bisa terjadi yang namanya banjir planet. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sumbangan gas karbon dioksida terhadap efek rumah kaca itu sebesar 50%. Dan penyebab lainnya adalah karena adanya gas metana 15%, freon itu 13%, kemudian dioksida nitrogen 9%, dan gas stratosfer 13%. Demikian untuk pertemuan pada sesi ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa segera menghubungi saya. Terima kasih untuk atensinya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.